Oke, materinya eh, percobaan dengan rancangan peta terpisah atau lebih sering dikenal dengan split plot. Nah, nah, kita sudah pelajari bagaimana percobaan berfaktor atau percobaan di mana taraf-taraf eh, perlakuan atau perlakuan yang ada itu dibentuk dengan mengkombinasi silangkan dari taraf-taraf faktor yang dipakai dalam percobaan. Ya, mau dua faktor, tiga faktor, dan sebagainya itu sudah dikatakan percobaan berfaktor. Kalau hanya satu faktor, maka eh, biasanya tidak dinyatakan dalam percobaan berfaktor ya, hanya satu faktor saja misalnya. Oke, ini masih. Nah, jadi yang membedakan antara apa namanya percobaan sebuah rancangan itu menganalisisnya itu tergantung dari bagaimana yang pertama pengacakan perlakuan itu dilakukan ya dan kondisi-kondisi dari satuan percobaan itu eh, apa namanya dipilih gitu ya. Jadi andai kan begini. Jadi kalau A itu kita punya faktor namanya perlakuan A itu tiga taraf dan sebut saja tiga taraf itu A1, A2, A3. Kemudian B-nya dengan empat taraf ya, yaitu B1, B2, B3, B4. Ya. Nah, dalam percobaan eh, dengan rancangan peta terpisah ini sesuai dengan namanya petanya yang dipisah. Jadi eh, di sini dalam satu ulangan kita punya tiga kali empat, ya, 3 kali 4 atau 12. Jadi harus menyediakan 12 satuan percobaan. Di mana satuan percobaan tersebut yang pertama kali, ya, yang pertama kali eh, adalah kita kondisikan sedemikian rupa sehingga eh, bahwa faktor A dengan tiga taraf itu, andaikan faktor A yang misalnya diposisikan dalam, kalau istilahnya itu peta utama ya. Jadi peta utama itu, jadi ke-12 satuan percobaan itu dibagi menjadi tiga dulu ya. Jadi 4, 4, 4. Nah, kemudian kelompok dari 4 satuan percobaan itu, kelompok dari 4 satuan percobaan itu diacak, diacak di mana posisi tiap-tiap taraf faktor A itu diberikan. Jadi katakanlah misalnya eh, ini adalah 12 satuan percobaan, ya. Nah, untuk setiap 4 satuan percobaan itu, ya, untuk setiap satuan percobaan, 4 setiap satuan percobaan itu diajaklah A-nya. Jadi di mana A1, di mana A2, di mana A3 ya. Jadi kalau kalau di sini misalnya A1, A1 itu nanti semuanya diberikan di sini. A3 di sini, A2 di sini gitu ya. Oke. Jadi eh, itu pengacakan pertama. Pengacakan kedua adalah segera setelah itu diacaklah untuk setiap taraf A ini diacaklah B-nya. Diacaklah B-nya. Di sini diacak. Di A1 di sini diacak. Di mana B1 diberikan, B2, B3, B4 diberikan. Demikian juga untuk yang lain ya. Untuk A2 dan A3. Itu pengacakannya pada setiap, jadi taraf B itu diacak pada setiap taraf A di sini. Nah, kalau misalnya ini baru satu ulangan karena A-nya tiga taraf dan B-nya empat taraf. Ya. Jadi ada 12 kombinasi perlakuan. Ada 12 kombinasi perlakuan. Jadi maksudnya begini, di sini nanti A2, B2, A2, B4, A2, B3, A2, B1, apa namanya pemberian perlakuannya itu pada peta-peta ini. Ya.
Nah, kemudian kalau misalnya ulangan lebih dari satu, ya diulang lagi seperti dengan cara yang sama. Jadi, di mana taraf faktor A itu diacak, dapatnya di mana, gitu ya. Ya. Kemudian, eh, taraf faktor B itu untuk pengacakan berikutnya. Ya. Oke. Ya, mohon maaf nih karena banyak yang masuk terlambat, saya agak terganggu gitu ya, agak terganggu karena harus mengadmit. Nanti kalau sudah ini sudah nggak saya admit lagi, oke, saya mulai. Oke. Nah, kita lihat di sini eh, misalnya bagaimana mengacak dengan Excel, ya. Nah, jadi gitu ya. Ini A-nya 3, B-nya 4. Nah, jadi caranya kalau mau bikin pengacakan di sini ya, mau bikin pengacakan di sini itu kita buat notasi di sini. Ini kalau satu itu, jadi pertama itu A1, kedua A2, A3. Ini untuk pengkodean A yang saya sebut dengan taraf faktor A. Ya. Kemudian di sini ini taraf faktor B kalau B-nya 4. Ya. Nah kemudian eh, untuk taraf faktor A itu diacalah di sini. Jadi ini yang disebut dengan peta utama. Jadi peta utama, peta utama, peta utama. Jadi semacam semacam blok lah ya, semacam semacam ya kalau nanti blok beda lagi. Nanti kalau ini satu blok ya ada 3 peta utama ya, peta utama. Kemudian eh, dari sini ya, dari sini kita bikin 3 bilangan acak karena A-nya 3 taraf ya. Karena A-nya 3 taraf ya. Nah, kemudian dari bilangan acak itu diurutkan yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau yang terkecil dia nanti akan jadi A1, kemudian berikutnya sampai yang terbesar akan jadi A3 ya. Nah, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya ini adalah eh, membuat bilangan acak ya, bilangan acak. Kemudian di sini adalah membaca. Ini membaca dari apa yang ada di sana ya. Jadi diacaklah ini membaca ya. Jadi rank rank menggunakan rank itu ada dua, rank equal sama rank average. Jadi menggunakan rank average walaupun kita yakin mau EQ juga nggak masalah ya. Nah, jadi posisi C9 ini dibandingkan atau relatif terhadap C9 sampai E9 itu ya, ranknya berapa? Ini satu itu kalau kita satu itu ascending ya, ascending itu urutan menaik. Nah, setelah itu, setelah ini kan menghasilkan nilai kalau nggak satu, dua ya tiga, ya. Itu digunakan untuk membaca di sini. Untuk membaca di sini, apakah hasilnya satu, dua atau tiga. Kalau dua ya keluarlah A2, ya. Ini kan array yang namanya faktor A, taraf faktor A itu yang ungu ini, ya. Kuncinya itu sini, ini kunci membaca ini, apakah nilai 1, 2, atau 3, ya. Dari database atau array A ini, kolom 2 itu nanti menghasilkan A1, A2, atau A3, ya. Sintaks yang terakhir, apa namanya, ini harus masukkan aja false, gitu ya. Oke, nah, setelah itu muncullah ini, ya, A1. Jadi kalau kalau ini kita nanti kita simulasikan, caranya seperti itu. Ini muncullah A1. Ini kan memang dari ketiga ini paling kecil. Kalau paling kecil dia A1. Ini paling besar ya A3 gitu ya. Nah, kemudian diacaklah pada tiap ini karena kita mengacak pada tiap peta utama, ini peta utama, peta utama, peta utama, berarti kita harus 3 kolom bilangan acak. Jadi dengan cara seperti ini tadi kita buat bilangan acak yang satu kolomnya di sini ini ada 4 bilangan ya. 1, 2, 3, 4. Ini bilangan acak untuk
menentukan B4, B2, B1, B3. Caranya sama, caranya. Ya. Caranya sama. Jadi kalau kita lihat ini bilangan acaknya, REN gitu ya. Kalau ini menentukan, tapi yang kita baca adalah taraf di B. Ya, ya. Jadi VLOOKUP. Jadi ini seperti fungsi majemuk, ya. Fungsi dari fungsi, ya. Fungsi dari fungsi. Oke. Saya himbau lain kali masuknya lebih awal, ya, biar saya tidak terganggu menyampaikan materi kuliahnya. Oke, jadi ini. Nah, setelah itu digabungkan. Kalau misalnya di sini apa misalnya A1, jadi semua di peta utama di sini A1 semua, ya. Kalau sini A3, semua peta utama sini A3 semua. Nah, di sini B4, nanti B4 itu gabung dengan A1, B2 gabung dengan 1 dan seterusnya. Caranya gampang, dengan ampersand saja, ya. Dengan cara seperti ini, ya. Dannya begini. Nah, di sini C$, C10, ini C10-nya ini bagusnya dikunci, biar bisa dikopi ke bawah. Ya. Ini saya kunci ini, ya. Ini juga dengan cara begitu, ya. Ya, pokoknya dapatlah hasil seperti ini. Coba kalau kita berada pada sel yang kosong seperti ini, tekan kontrol copy atau C, kemudian kita tekan kontrol V di sini akan berubah terus, ya. Akan berubah terus, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini cara pengacakan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan penelitian beneran, kemudian perlakuan-perlakuan itu akan kita taruh di mana gitu, ya. Misalnya sini, mulai gitu. Misalnya setelah berapa detik stop gitu kan. Nah, nanti di lapangannya ini kalau ini kondisi apa namanya peta lapangannya, ya cara penempatannya seperti ini, ya. Oke. Kemudian apa pengaruhnya terhadap apa namanya sumber keragaman? Apa pengaruhnya terhadap sumber keragaman? Toh ini juga percobaan berfaktor antara A dan B. Ada pengaruhnya, yaitu adanya tambahan sumber keragaman. Tambahan sumber keragaman. Karena kalau ini misalnya 12 satuan percobaan itu penempatannya, alokasinya, pengacakannya itu secara random, memang 12 itu secara random gitu, ya. Maka percobaannya tidak dikatakan split plot. Ini dikatakan split plotnya itu. Jadi petanya dipisah-pisah. Nah, adanya pengacakan seperti ini, yang pertama kali adalah pengacakan untuk faktor yang pertama. Kebetulan yang pertama itu A, gitu, ya. Itu menjadikan sumber keragaman itu ketambahan satu, yaitu interaksi antara faktor pertama di sini yang dialokasikan itu, ya, dengan peta utama, dengan apa namanya di sini katakanlah ya apa blok, ya blok atau ulangan itu, ya peta utama itu. Makanya ada galatnya, ada errornya, error peta utama, ya. Error peta utama, ya. Ini baru satu ulangan, ya, ini baru satu ulangan. Jadi ada interaksi antara blok dan apa namanya perlakuan yang ditempatkan pada peta utama itu, peta utama, ya. Nah, oke. Nah, kita lihat misalnya kita punya data seperti ini. Kita punya data seperti ini. Saya oke. Nah, ya. Datanya seperti ini. Ini adalah kalau layoutnya, ini saya ambil dari bukunya Gomez dan Gomez, ya. Gomez dan Gomez. Ini hasil hasil padi dari 3 varietas. Nah, Gomez dan Gomez ini dari Institut Rice and Research International Rice and Research Institute, ya, di Filipina. Ini di sana meneliti memang
institusi untuk meneliti padi di sana. Jadi ada 3 varietas padi yang diteliti di sana, 6966, kemudian P1215, Milford gitu ya. Katakanlah ini. Nah, percobaannya kalau ini bukan layout lapangan ya, ini layout data. Jadi bedakan antara layout lapangan yang seperti tadi dan layout data. Ini layout data. Jadi andaikan layout datanya seperti ini, ya. Ya. Berarti ini, di sini kalau kita melihatnya, di sini udah ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, sampai ke bawah ya, sampai ke bawah, ulangan 1. Dan ini untuk data yang berkaitan dengan varietas yang pertama, varietas yang kedua, varietas yang ketiga, gitu ya. Kemudian nitrogennya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 taraf, ya, 0, 40, 70, 100, dan 130. Yang perlu kalian perhatikan, nanti misalnya sebagai data analis dan sebagainya, ya, informasi mana yang ditempatkan pada peta utama, ya, mana yang ditempatkan pada peta utama, apakah varietas apa nitrogen, gitu ya. Nah, di sini biasanya penempatan perlakuan pada peta utama itu ada berbagai pertimbangan, misalnya, oke, kalau kita ingin apa namanya tingkat ketelitian dari faktor yang kedua ini, misalnya nitrogen, ya. Faktor kedua yang kita pakai nitrogen dan kita ingin tingkat ketelitiannya lebih tinggi, maka varietas ditempatkan di peta utama. Ya. Jadi varietas itu diacak dulu, yang tadi pada cara pengacakan tadi ya, diacak dulu. Setelah varietas diacak, kan lebih baik begitu. Jadi lebih baik kalau misalnya ini satu blok gitu ya, satu peta utama gitu. Kan lebih bagus di sini tanam semua satu varietas semua gitu ya. Kalau ini lewat lapangan misalnya, seperti tadi. Baru di peta-peta, baru dibagi menjadi 5, kemudian diberikan pemberian pupuk ini kan gitu. Atau sebaliknya, satu hamparan ini tidak dipupuk, hamparan berikutnya dipupuk dengan level 40 kg per hektar atau konversinya dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi ini layout data. Jadi bedakan antara layout lapangan dan layout data. Layout data dipakai untuk keperluan menganalisis supaya lebih mudah. Oke? Nah, seperti yang sudah saya ajarkan, kalau caranya begini, cara menampilkannya begini, ya. Untuk kita analisis susah. Susah artinya perlu waktu. Kalau misalnya untuk mendapatkan jumlah dari nitrogen 40 gitu ya. Kan jumlah yang di sini, di baris 9 ini, di baris 16, di baris 23 kan gitu. Nah, oleh karenanya tampilannya harus dirubah. Nah, sebagaimana tampilan kalau kita menganalisis dengan paket aplikasi. Ya, harus dirubah di sini. Ini salah satu cara. Nggak nurut saya juga boleh. Misalnya gini, misalnya ke kanan dulu ya, 3,852, 2,606 dan seterusnya. Yang penting jangan salah dengan data itu merupakan data yang mana, nitrogen yang mana, blok yang mana, varietas yang mana, ya. Jadi kalau saya nulisnya begini, tulisannya begini, ini sambung di bawahnya, sambung di bawahnya, sambung di bawahnya. Berarti ada 5 kali 4, 20 data pertama itu data varietas yang pertama. Saya tidak gunakan 6966, saya ganti 1. Ya. Di sini rep 1 saya ganti dengan blok 1. Jadi 5 pertama ini adalah blok 1. Ya. 20 pertama adalah data varietas 1. Gitu ya. 5 pertama juga nitrogen ini, kadar nitrogen ini, atau taraf nitrogen ini. Ya. Jadi hati-hati dalam menyusun data. Ya. Jadilah data seperti ini yang mana data ini bisa dipakai untuk aplikasi baik SPSS, SAS, ya formatnya kan seperti ini, atau R mungkin, ya. Nah, jadi setelah membuat database seperti ini, ya, masih ada yang masuk ya. Oke, besok lain kali jam 8 lewat
5. Terakhir. Saya admit. Saat ini masih saya maafkan. Biar nggak ganggu. Ya. Oke. Jadi kita beri nama misalnya. Nah, ini tot nitrogen ya. Di sini tot nitrogen. Tot itu tot nitrogen. Apa aja namanya lah. Jadi kalian beri nama tot nitrogen, tot blok, tot varietas, tot hasil. Asal konsisten saja untuk itu. Nah, pertama kalau kita melihat kalau kita hanya melihat layout data seperti ini bisa terkecoh ya. Tanpa mengerti bahwa data ini itu metode penelitiannya seperti apa, urutan-urutan menelitinya seperti apa, urutan mengacaknya seperti apa. Nah, karena itu akan menentukan analisis. Oke. Ini kan kita nggak tahu misalnya. Nah, kita paksakan. Oke. Kalau seperti itu, ini datanya mirip percobaan berfaktor. Oke, kita analisis percobaan berfaktor. Kalau percobaan berfaktor, nah kan layoutnya seperti ini. Ya, ada sumber keragamannya hanya blok. Ya, blok itu ulangan tadi, blok atau ulangan ya. Varietas ini perlakuannya, varietas nitrogen. Kemudian interaksi antara varietas nitrogen. Ya. Kemudian galat saja. Galat, nggak usah pakai anak kita. Galat atau error. Ya. Ya, begini aja. Total. Ya. Nah, jadi ini sumber keragaman. Kalau kita tidak tahu hanya melihat data saja, terus menganalisisnya. Ya. Karena asalkan di sini sumber keragamannya sama, cara ngitungnya sama dengan nanti kalau split plot. Ya. Hanya ada tambahan sumber keragaman, yaitu interaksi antara blok dan varietas yang namanya dalam percobaan split plot itu kita kenal dengan galat peta utama. Ya, oke. Jadi tahap berikutnya ini ada blok varietas nitrogen, ya, interaksi. Kita harus mencari subtotal. Blok itu ada 4. Berarti blok 1, 2, 3, 4 itu masing-masing subtotalnya berapa. Ya. Dan perlu diingat bahwa nilai ini 76,992 itu diperoleh dari berapa data. Ya. Itu blok. Dengan cara yang sama, kita cari total masing-masing varietas. Total hasil ini maksudnya. Untuk varietas 1, 2, 3 berapa? Jadi kita siapkan dulu tempatnya di sini. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Demikian juga nitrogen. Nitrogen ada 5 taraf tuh. 0, 40, 70, 100, dan 130. Nah, untuk kendali atau untuk kontrol, itu bahwa jumlah keseluruhan ini, kalau kita lihat hasil ini, kita sorot, kemudian kita jumlah, ini nilainya 297,39. Ya. Jadi semua nanti jumlahnya harus sama. Itu kontrol aja. Kalau kita analisis dengan cara yang saya pakai itu pasti sama. Jadi walaupun ini di total ini 297,39. Itu total seluruh blok, total seluruh varietas, total seluruh nitrogen. Ya. Itu untuk. Nah, berarti sama. Udah nggak khawatir kalau salah ya. Terus caranya bagaimana? Caranya untuk blok ya sama aja seperti kemarin. Sum ifs ya. Nah, jadi yang kita pakai adalah sum ifs. Nah, jadi jumlah bersyarat. Pada array total hasil ini, pada array total hasil itu, ya, kalau total blok, kalau nilai di sininya sama dengan 1, yang merah itu sama dengan Q18, Q18 itu 1. Jadi itu subtotal blok 1. Dengan cara yang sama, ya, dengan cara sama, tinggal kita kopikan. Nah, coba kalau pakai format yang di sebelah kiri tadi. Ya, sebelah kiri tadi. Agak repot. Nah, blok 1 jumlahkan dulu ini, jumlahkan ini. Kan di sini ada bukan angka nih, jadi agak terganggu. Ya. Oke, itu tujuan. Kenapa saya ajarkan seperti ini. Nah, demikian juga, jadi kalau yang rumus blok itu sudah, rumus yang blok ini sudah,
paham dan seperti itu ya. Ini sorry. Ya, klik di sini ya. Tinggal kopikan di sini. Nah, nanti tot block ini diganti. Bukan tot block tapi tot varietas itu ya. Jadi gini, tot varietas. Ya kan? Jadi enak. Nggak pakai nama sel. Jadi nama array saja. Oke. Di sini diganti nitrogen kan gitu. Nah, makanya pemberian namanya ya yang mirip-mirip ya. Yang mirip-mirip. Biar gampang. Oke. Nah, kemudian itu yang satu variabel. Yang dua variabel sama ya. Karena sum ifs itu jumlah bersyarat. Kalau jumlah bersyarat, syaratnya bisa satu, bisa dua. Nah, ya. Misalnya untuk interaksi antara varietas sama nitrogen ya. Varietas sama nitrogen di sini ya. Jadi kita tambahkan syarat bukan hanya tot nitrogen saja tapi tot varietas yang di sini. Nah, hati-hati dalam mengcopy ya, karena akan kita kopikan ke bawah dan ke kanan, maka perlu ada yang dikunci. Ya. Untuk ID dari nitrogen ini yang dikunci adalah kolom T-nya. Untuk ID untuk varietas ini yang dikunci adalah barisnya. Ya. Oke. Jadi itu. Setelah itu, jangan lupa ini diberi nama juga ini. Nanti kan kita mau pakai angka-angka ini dalam formula derajat bebas dan jumlah kuadrat. Nah, kalau tadi tot, sekarang taraf blok, ya. Ini taraf varietas, taraf nitrogen, gitu ya. Nah, taraf nitrogen dan seterusnya. Nah, seterusnya. Ini terserah mau beri nama apa. Yang jelas satu array itu dalam satu file itu harus unik, tidak boleh kembar. Ya, tidak boleh kembar. Oke. Nah, setelah itu baru kita cari di sini ya. Apa namanya? Derajat bebas dan jumlah kuadrat. Nah, oke. Kita awali dari total dulu sini. Total itu ya. Derajat bebasnya ya karena jumlah semua pengamatan itu ada di array tot hasil. Jadi count tot hasil dikurang 1. Kopikan ke atas. Di sini jangan tot blok ya, tapi taraf blok yang dipakai berapa banyak kategori atau level blok ini ya. Nah, oke. Jadi di sini count taraf blok dikurang 1 ya. Jadi ada 4 dikurang 1, 3 gitu ya. Ini pakai pendekatan yang seperti ini. Nanti kalau belajar model linear kan pendekatan derajat bebasnya lain lagi cara menghitungnya. Oke. Kemudian ini ya namanya tadi sorry. Cancel ya. Taraf varietas dan sebagainya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nih masing-masing, jadi untuk blok ya count taraf blok min 1, untuk varietas count taraf varietas min 1, nitrogen seperti itu juga ya. Jadi tinggal kopikan ke bawah kan, tinggal dalamnya disesuaikan dengan ini. Nah, untuk interaksi itu hasil kali dari derajat bebas masing-masing faktor pembentuk interaksi ini. Jadi kalau varietas dan nitrogen berinteraksi, maka derajat bebas dari interaksi varietas nitrogen adalah hasil kali dari derajat bebas varietas kali derajat bebas nitrogen. 2 kali 4, 8. Ya. Sedang galat ini sisanya. Galat ini sisanya ya. Jadi 59 dikurang 5 tambah 4, 9 tambah 8, 17. Ya, 42. Oke. Nah, bagaimana? Jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat memakai namanya jumlah dari kuadrat sum SQ ya. Di sini tot hasil dikurang ya. Ini kan sigma kan sigma Y, sigma 3. Y IJK kuadrat kan gitu. Jadi gitu. Kan ini indeksnya 3 nih IJK ya. Ya. Jadi kalau pakai Excel begini caranya ya. Oke. Kemudian
copy kan ke atas di sini, ya. Bedanya ya kalau total ini kan masing-masing ini data aslinya, jadi pembaginya satu. Kalau yang di sini untuk blok ini ya, karena itu menggunakan data ini ya, data taraf blok ini, ya, data taraf blok, maka selamat datang yang baru masuk, ya. Maka kalau kita lihat ya, nih ya, sum square taraf blok yang biru ini harus dibagi dengan, nah ini tadi 76 itu dari berapa data, gitu ya, dari 15. Berarti sebetulnya ini 15, tapi saya bikin secara umum supaya general, ya. Jadi, total hasil dibagi total ini. Karena kalau nggak secara general, nanti waktu kita mengkopikan formula itu untuk JK paritas dan JK nitrogen, kan nggak ganti angka itu. Ya. Kalau pakai formula yang lebih umum seperti ini, tinggal ganti namanya. Nah, oke. Aduh, ya. Kalau kalian susah masuk, nggak usah ikut. Bilang aja, susah masuk. Ya, nanti tinggal belajar sendiri. Oke. Tapi belajar sendiri itu kadang males. Oke, mudah-mudahan nggak males. Jadi seperti itu ya, ini jadi biar bisa dikopikan ke bawah, jadi tinggal tadi taraf blok, ini sekarang di taraf varietas, di sini taraf varietas kan itu, di sini taraf nitrogen kan enak ya. Sedang di sini taraf varietas nitrogen, hanya begitu di sini ada interaksi itu harus dikurangi, jadi selain sampai dikurangi faktor koreksi ini masih dikurangi jumlah kuadrat dari varietas dan jumlah kuadrat dari nitrogen. Ya, untuk interaksi kan begitu. Ya, oke. Galat sisanya. Kalau ini dikopikan aja dari derajat bebas formulanya sama dengan formula ini. Ya, untuk menentukan jumlah kuadrat. Ya, rumusnya. Karena total derajat bebas sumber keragaman ini sama dengan derajat bebas total. Total jumlah kuadrat dari sumber keragaman ini sama dengan jumlah kuadrat total. Nah, selanjutnya biasa ya, ini kuadrat tengah itu jumlah kuadrat dibagi derajat bebas ya. Nah, ini untuk fix semua keragaman semua sumber keragaman itu dalam menentukan F hitungnya dibagi dengan kuadrat tengah galak ya. Dibagi dengan kuadrat tengah galak. Oke. Ini nilai peluangnya, ini ada kalau signifikan 1% itu 2 bintang ya, 5% 1 bintang ya, dan apa namanya kalau tidak signifikan ya TN, tidak nyata. Oke. Nah, ini kalau kita melihat data tadi itu dari rancangan atau percobaan berfaktor, rancangannya blok ya, rancangannya blok. Bisa nggak kalau rancangannya bukan blok, rancangannya acak lengkap? Bisa. Ini bloknya hilang. Bloknya ini hilang. Terus kemana? Oh, bloknya ini hilang, derajat bebas galatnya menambah di derajat bebas galat. Jadi derajat bebas galatnya 45. Ya, 45. Jumlah kuadratnya juga ditambah ke jumlah kuadrat galat. Ya. Itu aja. Yang lain sama. Ya. Oke. Nah, permasalahannya ini kan derajat bebas ini kan kalau kita lihat, bloknya signifikan nih, kemudian hanya interaksinya aja nggak signifikan. Signifikan pada tarafnya 10% atau 8,67% gitu ya. Nah sekarang kalau kita melihat data tadi itu ada informasi bahwa ini dari rancangannya peta terpisah gitu. Maka harus ada tambahan informasi yaitu interaksi antara blok varietas. Interaksi antara blok varietas. Oke. Nah,
Jadi kita lihat di sebelah kanannya. Sebelah kanannya ini perbandingannya ya. Perbandingannya. Blok, varietas ya, nitrogen, varietas nitrogen, galat. Bisa tambahi galatnya ada dua nih. Ini galat peta utama dan galat anak peta. Nah, ini seperti penjelasan saya tadi, karena varietas itu diacak pada blok gitu ya, blok ini, maka diletakkan sebagai peta utama. Maka ada interaksi. Jadi ada interaksi antara blok dan varietas yang sering disebut dengan galat peta utama. Oleh karenanya perlu tambahan baru di sini ya, tabel subtotal antara blok dan varietas ya. Kan ini galat peta utama. Itu sudah saya bilang, interaksi antara blok varietas. Berarti kita perlu ini ya. Jadi kalau biar konsisten kita beri nama taraf varietas blok ya. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah kuadrat varietas ya, jumlah kuadrat galat peta utama ini sama dengan ini ya, taraf varietas blok sama. Ya. Karena ini merupakan interaksi dari blok dan varietas, ini dikurang jumlah kuadrat blok, jumlah kuadrat varietas. Oke. Nah, jadi mana yang nggak sama? Sampai dengan jumlah kuadrat dan derajat bebas itu ketambahannya yang ini. Nah, ketambahannya berapa? 6. 6 itu diambilkan dari galat. Ya, galat di sini 42. Diambil 6 jadi 36. Ya. Jumlah kuadrat ini 0,864 ini juga diambilkan dari jumlah kuadrat galat ini. Ya. Dan makanya jumlah kuadrat galat yang di bawah di sini itu berkurang sebesar ini. Jadi kalau kedua ini ditambahkan sama dengan ya. Nah, itu. Ini jadi kalau tadi kita pandang sebagai data dari split plot, maka analisis keragamannya yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Oke. Yang lain sama nih, yang sama. Satu. Nah, berikutnya hanya saja kenapa galat peta utama di sini letakkan? Karena biar kita ingat bahwa blok dan varietas ini itu nanti di dalam perhitungan nilai F-nya itu pembaginya kuadrat tengah blok dan kuadrat tengah varietas ini pembaginya adalah kuadrat tengah galat peta utama. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Jadi nilai F hitung di sini adalah bukan dibagi dengan galat yang di paling bawah ini, tapi dibagi dengan galat peta utama. Ya. Demikian juga nilai peluangnya di sini dalam penentuan derajat bebasnya, derajat bebas membilangnya 3, derajat bebas menyebutnya 6. Karena nilai ini hasil bagi dari KT blok dibagi KT GPU. Ya. Ya, oke. Demikian juga yang ini ya, demikian juga yang bawah. Oke. Nah, untuk nitrogen dan interaksi baru kita gunakan kuadrat tengah anak peta, galat anak peta ya. Jadi nilai F hitungnya adalah hasil bagi antara kuadrat tengah nitrogen dan kuadrat tengah galat anak peta. Demikian juga yang interaksi antara nitrogen dan anak peta ya ini. Oke. Nah, sebetulnya kalau bagaimana apakah ini bisa kita uji galat peta utama ini? Bisa. Nah, galat peta utama ini kalau mau diuji dibaginya ke galat anak peta. Artinya sebetulnya kondisi seperti ini perlu nggak gitu. Nah, tapi biarkan saja begitu ya. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau ingin bertanya silakan. Kalau nggak kita lanjutkan. Lanjutkan dengan tampilan berikutnya. Ya. Oke. Kalau tadi split plot, kalau ini strip plot. Ini dua faktor strip plot ya. Strip.
bedanya. Jadi bedanya begini, andaikan ini lahan untuk satu ulangan, sama kondisinya ya, A-nya 3 taraf, B-nya 4 taraf, sehingga kombinasi untuk satu ulangan itu 12. 3 kali 4, 12. Ya. 12. Nah, bedanya begini. Jadi kondisi satu ulangan ini ya, pengacakannya langsung begini. Oke. Katakanlah ini lahan utara di sana utara, selatan, barat, timur gitu ya. Dan kondisi untuk ke-12-nya ini pasti harus seseragam mungkin, ya. Hanya begini. Pengacakan A itu ke sini. Jadi A1 itu diacak apakah dia di blok yang ke sini, A2 di sini, A3 di sini ini ya. Kan hanya 3 tarafnya, jadi ini dibagi 3 menurut taraf A. Nanti A1 yang mana, A2 yang mana, yang A3 yang mana, ya. Nah, urutan barat timur ini ya, ke selatan di sini B-nya. Ini B-nya. Di mana B1, B2, B3, B4 diacak. Nah, setelah itu dikombinasikan. Makanya itu namanya strip plot. Nah, sekali lagi. Jadi bedanya di mana nanti kalau dengan split plot. Ingat ya, di sini ada interaksi antara plot ini dengan antara blok ini dengan A. Nanti juga ini dari sisi ini ya. Dari sisi mendatar ini juga dengan B. Ya. Jadi ada sumber itu. Nah, cara ngacaknya ya, entah kalau mau pakai macam arisan itu boleh juga, kalau mau agak ilmiah dikit ya kayak saya seperti ini ya. Jadi ini sudah dibuat tabel bilangan acak, nanti dibaca yang terkecil A1, terbesar A3. Di sini juga gitu menurut B-nya. Kalau B-nya 4 ya pakai ini, hanya 3 juga ya. Ya tekan kontrol copy, misalnya kita mulai, misalnya berhenti gitu ya. Nah, sekarang sudah kita dapatkan. Nah, dalam pelaksanaannya bisa jadi ini lebih mudah. Kalau misalnya begini, misalnya untuk daerah atau satuan percobaan itu yang lumayan luas untuk satu unitnya ya. Kan misalnya penggunaan traktor. Kalau telah hanya kecil-kecil, apalagi traktor yang besar itu, kan nggak mungkin dijunjung gitu ya. Diangkat, oh plot ini kan nggak mungkin. Kalau misalnya plotnya luas, traktornya alatnya itu besar, secara mekanik kan lebih bagus begini. Nah, oke A1 di sini. Misalnya pemadatan sekian. Jadi yang diukur mesin itu cara alat untuk memadatkan tanahnya. Nah, pemadatan kedua ukurannya sekian. Jadi satu. Jadi secara teknis, secara mekanis jauh lebih gampang. Demikian juga yang ke sini. Misalnya kalau di sini tadi pemadatan, di sini misalnya varietas. Kalau pakai mesin misalnya, kan cukup dia berjalan aja dari barat ke timur gini, atau dari timur ke barat gitu ya, dengan varietas yang sama. Di sini dengan mesin pemadatan yang sama kan gitu. Nah, nah itu kenapa ada strip plot. Jadi, kalau split plot mungkin nggak terlalu luas dan sebagainya, sehingga si orang yang meneliti itu di dalam memberikan kombinasi perlakuan itu gampang gitu ya. Kalau pakai mesin-mesin yang besar, gimana? Mosok dari plot ke plot harus diangkatkan gitu. Nah, makanya ini namanya strip plot. Nah, ini satu ulangan ya, satu ulangan. Nanti ada ulangan lagi gitu misalnya. Misalnya seperti ini, kita punya data ya. Kita punya data, ini data awalnya begini data awalnya. Oh, enggak. Ini sudah saya susun sebagai dengan yang gampang ya. Ini ada nitrogen varietas ulangan hasil. Sama aja ini kayaknya masih dengan nitrogen dan varietas ya. Hanya varietasnya beda-beda karena ini sumbernya IRRI itu memang dia meneliti varietas-varietas padi yang ada di sana ya. Dan dosis pupuk yang digunakan, nitrogen yang digunakan pun agak berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya ulangan itu ada 3 gitu ya, 1, 2, 3. Notasinya kalau varietas ini ada 6, ini varietas ya, ada IR8 ini sudah saya carikan semuanya, ulangan ada 3, 1, 2, 3, masing-masing jumlahnya ini. Kalau kita lihat ini total keseluruhannya 283,767 ya. Jadi semua itu harus sama, 283,767. Ini untuk ulangan 1, 2, 3, ke 6 varietas,
kemudian ketiga taraf nitrogen gitu ya. Nah, ketiga taraf nitrogen dan sebagainya. Kemudian di sini ada, nah tadi sudah saya bilang, masing-masing itu ada interaksi antara ulangan. Jadi misalnya varietas dan ulangan nih. Ini ulangannya di sebagai kolom, di varietas sebelah kiri. Kemudian ada nitrogen dan ulangan ya. Nah, gitu. Untuk apa? Untuk mencari derajat bebas dan sumber jumlah kuadrat dari galat-galat itu. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, maka sumber keragamannya jadi begini. Yang pertama ulangan atau blok ya, ulangan. Ulangannya tadi ada 3, ya, ulangan 1, ulangan 2, 3. Varietas, ya. Nah, karena pengacakan varietas seperti itu, maka ada galat A. Galat A, ya. Di sini bukan peta utama. Galat kalau mau dinamakan galat peta utama A boleh. Nanti ada galat peta utama B. Karena arah dari pengacakannya kan berbeda, ya. Jadi interaksi antara ulangan dan varietas itu galat A. Ini biar jelas, ya. Interaksi antara ulangan dan nitrogen itu galat B, ya. Dari varietas dan nitrogen itu bisa berinteraksi. Nah, ini galat percobaan. Biasanya sering disebutkan galat percobaan. Yang paling bawah itu galat percobaan, ya. Caranya sama. Ulangannya, cara mencarinya sama, ya. Sekali lagi, kalau di sini masih menggunakan, saya tidak menggunakan nama di sini karena mungkin lebih sedikit, ya. Hanya pada saat mencari jumlah kuadrat saja saya gunakan notasi lain, ya. Notasi apa? Nah, jangan salah ya. Jadi ada total hasil, ada taraf hasil, ini hasilku, gitu, hasil Q. Nah, hasil Q yang mana ya? Lihat aja nanti ya. Kalau kita lihat di sini, ya, untuk mendapatkan ini kita gunakan hasil Q, ulangan Q dan sebagainya. Kemudian ini sendiri saya beri nama subtotal ulangan. Ya, subtotal ulangan, ya. Ini subtotal varietas. Jadi lihat saja nanti, ya, informasi-informasi itu, ya. Oke. Nah, jadi di dalam pengujian hipotesisnya lihat untuk ulangan dan varietas, ya, itu dibaginya dengan galat yang di sini. Jadi F ini adalah KT ulangan dibagi KT galat A. Ya. Demikian juga untuk menentukan nilai peluangnya, derajat bebas yang digunakan adalah derajat bebas 2 dan 10. Oke. Untuk nitrogen kuadrat tengah nitrogen dibagi kuadrat tengah galat B. Ya. Bukan galat yang bawah. Ya. Galat yang bawah itu untuk interaksi. Itu saja yang perlu saya sampaikan karena seterusnya kan sum, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak. Nah, perlu dilihat bahwa varietas itu taraf dari perlakuannya sifatnya kualitatif. Kualitatif. Di sini misalnya signifikan. Berarti uji-uji yang cocok untuk pembandingan ini adalah misalnya LSD, HSD, TUGI, ya, HSD TUGI HSD atau SNK atau DMRT, ya. Oke. Nah, sedangkan untuk yang nitrogen signifikan juga tadi. Nitrogen itu tarafnya kualitatif, ya. 0, 60, 120. Nah, bisa jadi kita ingin tahu bahwa kalau tidak dipupuk itu responnya berapa rata-ratanya, ya. Jadi kalau kita lihat ini, ya, ini 70, ini 98 nih. Dari 0 ke 60 ini 28 nih. Ini ke 28. Dari sini ke sini kira-kira 16. Nah, apakah dia linier? Apakah dia kuadratik? Ya, kan bisa. Kalau tarafnya 3 itu
derajat polinom paling tinggi adalah kuadratik. Jadi uji yang sebetulnya paling bermakna itu adalah uji ortogonal polinomial. Ya. Jadi kita ingin mencari respon ini apakah linear atau kuadratik. Demikian juga bisa cari nanti fungsi persamaannya seperti apa. Ya, oke. Nah, untuk taraf perlakuan yang ini kebetulan jaraknya sama nih. Dari 0 ke 60, dari 60 ke 100, maka kita bisa gunakan untuk linear misalnya min 1, 0, 1, untuk kuadratiknya 1, min 2, 1 kalau nggak salah. Ya. Nah, itu koefisiennya. Nah, untuk yang lain, apakah yang ini nggak boleh pakai LSD, HSD? Boleh, tapi kurang bermanfaat. Karena mestinya si peneliti atau ya ini kan menggunakan taraf dari perlakuan itu kuantitatif itu kalau kan ingin melihat responnya. Bagaimana pupuk itu kalau semakin tinggi dosisnya, ya, semakin tinggi dosisnya kan begitu. Nah, demikian juga yang di apa namanya data sebelumnya, yang data di split plot ya. Jadi kalau ini saya sorry, ya ini ya. Tapi harus hati-hati, karena untuk data pertama ini nitrogennya, tarafnya, jaraknya tidak sama. 0, 40, 70, 100, 130. Di sini jaraknya 40, ke sini 30 nih. Di sini 30, di sini 30. Ini ada 40 di sini, ya. Nah, oleh karenanya kita tidak bisa menggunakan kalau ini tarafnya 5 kan paling tinggi kuartik. Jadi linear, kuadratik, kubik, kuartik. Kita tidak bisa menggunakan koefisien-koefisien yang kebanyakan ada dalam tabel-tabel kalau jaraknya sama itu ya. Nah, jadi harus mencari dulu. Dalam beberapa pertemuan sebelum ini atau mungkin di apa namanya video-video pembelajaran saya ada menggunakan SAS. Jadi SAS itu bisa apa namanya mencarikan koefisien-koefisien kalau jaraknya tidak sama. Ya. Coba saja nanti dilihat. Oke, baik. Ada pertanyaan? Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, di sheet terakhirnya ada tugas. Ya. Ada tugas. Ya. Nah, nggak usah saya uraikan. Oke. Andaikan rancangan percobaannya adalah petak terpisah. Jadi dianalisis ya, dianalisis apa namanya percobaan ini. Ya. Jadi kalau misalnya nanti varietas itu signifikan, uji lanjutnya seperti apa? Apakah ada perbedaan rata-rata ya populasi secara bermakna di sini misalnya IR misalnya boleh pakai LSD atau HSD atau apa ya. Nah, kemudian nitrogennya di sini ada 0, 60, 90, 0, 60, 90, 120, 150, 180 ya. Oke. Nah, itu tarafnya kuantitatif ya. Nah, kalau kuantitatif nanti seperti apa? Responnya seperti apa? Ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 taraf dari nitrogen itu ya. Jadi silakan nanti misalnya linear, kuadratik, kubik, kuartik, kuintiknya 5 itu apa ya mungkin ya. Tapi yang jelas di sini tidak bisa memakai tabel yang ada ya karena di sini ada jarak yang nggak sama antara 060, 60, 90. Oke.